Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili guru sekolah minggu GKI Pasir Kaliki mengajak putra, putri, cucu, bapak, ibu, usia balita sampai kelas 8 untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu yang diadakan setiap hari minggu. Dengan pembagian kelas balita sampai kelas 3 SD dimulai pada pukul 8 pagi. Dan untuk kelas 4 sampai kelas 6 dimulai pada pukul 9:15 pagi. Dan kelas tunas remaja dimulai pada pukul 10. Semuanya melalui Zoom meeting yang dapat dilihat di warta jemaat. Kami sangat berharap putra, putri, cucu, bapak, ibu dapat ikut bergabung untuk mengadakan perjumpaan dengan Tuhan di Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Selamat beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, kita diajak untuk menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dari Tuhan bagi dunia. Naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari baginya bermazmur, amin, haleluya. Mari baginya bermazmur, amin, haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu sanjung Allahmu. Karena yang maha tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja
Raja yang besar atas seluruh bumi. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah pemimpin dunia, Raja bangsa-bangsa, di tahtanya yang kudus Allah menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Allah termulia. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Saudara, kita masuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Di tengah dunia yang penuh ketegangan, kemunafikan, dan kadang menyedihkan, melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, kita sebagai umat-Nya diajak untuk tetap menjadi saksinya dan menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa dengan tulus dan sukacita. Seperti yang ditegaskan dalam kitab Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dapat penglihatan yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Lah
tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita berdoa untuk mengaku segala dosa kita. Ya Bapa, ampuni kami karena kami seringkali lupa pada panggilan kami sebagai murid-murid Kristus. Kami kurang belajar untuk mengampuni, bahkan seringkali kami tidak bertobat atas perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami dan tolonglah kami. Amin. Anugerah Kristus nyata bagi kita yang percaya, seperti berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang ditegaskan dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa untuk pelayanan firman ini. Tuhan, terima kasih kami semua boleh terus beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih, Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Terima kasih, Engkau terus menyampaikan penerimaan-Mu, pengampunan-Mu bagi kami orang-orang berdosa ini. Dan kami mau terus menghayati akan anugerah pengampunan Tuhan buat kami. Biarlah ya Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman di hari kenaikan Yesus ke sorga ini, kami semakin mengerti apa yang menjadi tugas panggilan kami sebagai saksi-saksi Tuhan yang meneruskan karya Tuhan setelah kenaikan Tuhan ke sorga. Kami serahkan juga hamba-Mu di dalam pelayanan firman ini. Dan kami serahkan setiap kami yang hadir dimanapun kami berada, supaya Roh Kudus menaungi dan memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 akan saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namaku, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, demikianlah firman Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Ya saudara, ada video singkat yang saya ingin kita perhatikan baik-baik. Berita apa yang saudara tangkap dari video tadi setelah kita menyaksikannya? Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan oleh si pembuat video ini? Ya kalau menurut saya, video ini menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan. Sebab kalau kita lihat, tadinya orang itu adalah perampok. Tapi kemudian setelah dia menjalani hukumannya di penjara, dia menjadi seorang model yang terkenal. Ya artinya setelah dia bertobat dengan bersedia menjalani masa hukumannya, lalu juga dengan dia mau menerima ajakan untuk menjadi seorang model, pekerjaan yang sama sekali tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Ini kan merupakan ungkapan pertobatan dia. Lalu juga respon orang banyak yang menerima keberadaan dia sebagai seorang model. Bahkan memberi kesempatan baru untuk dia menata kehidupan barunya dengan menjalani profesi yang baru. Ini juga adalah berita pengampunan itu menurut saya. Ya saudara-saudara, tanpa kita menyadarin, tiap hari kita semua juga sebetulnya sedang membuat video tentang hidup kita di dunia ini. Nah, kalau saya boleh bertanya, berita apa sih yang sedang saudara sampaikan ke orang-orang sekitar melalui video yang kita buat tiap-tiap harinya itu? Apakah berita permusuhan dan saling hujat seperti yang beberapa waktu terakhir ini diadegankan oleh para pengacara kondang negeri kita? Apakah itu berita penipuan seperti yang banyak disorot masyarakat luas akibat ulah seorang pendakwa beken ketika dia sedang berceramah? Apakah berita penghinaan seperti yang sedang dialamin seorang dokter terkenal oleh institusi yang seharusnya menaungi dia? Atau berita persaingan antar elit politik negeri kita yang sedang mencari pentas untuk pemilu 2024? Atau berita penganiayaan dan pengeroyokan sebagaimana yang menimpa seorang dosen yang sedang meliput demo mahasiswa pada bulan April yang lalu? Atau berita tekanan dan intimidasi sebagaimana yang dihadapin Presiden Jokowi sebagai ketua G20 akibat dia bersedia mengundang Presiden Rusia ke pertemuan di Bali September nanti? Ya saudara-saudara, tiap-tiap kita punya waktu dan kesempatan yang sama untuk membuat berjilid-jilid video selama hidup kita di dunia ini, yang pasti bakal ditonton Tuhan dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, supaya kita tidak keliru, mari menyimak dan belajar dari video tentang akhir hidup Yesus di muka bumi, sebagaimana yang ditayangkan oleh penulis Injil Lukas pasal 24 tadi. Ya saudara, dalam rekaman video yang dibuat oleh penulis Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 tadi, itu menceritakan diri Tuhan Yesus setelah dia bangkit. Saat itu Tuhan sedang bersama-sama dengan para muridnya, dan dalam pertemuan itu Tuhan menyampaikan
bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya saat itu memang sudah tertulis dalam kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan juga kitab Mazmur. Walaupun Tuhan paham semua yang sudah menimpa dirinya itu sangat mengejutkan dan menggoncang iman para muridnya, tapi semua itu sudah pernah dia sampaikan sebelum kematiannya. Jadi yang menimpa dirinya ketika itu adalah penggenapan dari semua yang sudah dinubuatkan kitab suci tentang dirinya. Dan ini Yesus sampaikan supaya para muridnya mengerti isi kitab suci dan lalu menjadi terbuka pikiran mereka. Tuhan mau para muridnya tidak lagi bimbang, tidak lagi sedih, tidak lagi bingung tentang kematian dan juga kebangkitan dia yang sangat spektakuler itu. Sebab mereka itu memang sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitab suci, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara, bukan itu saja, Tuhan juga menetapkan para muridnya untuk menjadi saksi dari semua yang sudah dia alamin itu, sekaligus meminta mereka untuk menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dalam namanya untuk segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan menurut Yesus, murid-murid tidak usah khawatir karena dia akan mengirimkan untuk mereka apa yang pernah dijanjikan Bapanya, supaya mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi ketika mereka melakukan tugas kesaksiannya itu. Saudara-saudara, sesudah mengatakan semua itu, Tuhan pun lalu membawa para muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Lalu dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan terangkatlah dia ke sorga. Para murid sujud menyembah padanya, dan lalu dikatakan mereka pulang dengan sukacita. Bahkan mereka tetap juga senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Ya saudara-saudara, berkat berita yang Tuhan sampaikan itu, para murid akhirnya berubah 180 derajat. Mereka tidak lagi sedih dan berduka oleh kematian tragis guru mereka. Karena sekarang mereka paham, semua itu memang sudah dinubuatkan dalam kitab para nabi dan kitab Musa. Lalu mereka juga menjadi tidak takut menghadapi musuh Yesus, karena mereka tahu gurunya itu sudah menang dari kuasa maut. Mereka tidak lagi ragu tentang kebangkitan gurunya. Betapapun banyak berita-berita palsu tentang jasad Yesus itu, karena mereka sendiri sudah bertemu dengan Tuhan yang bangkit dan bahkan bicara dengan dia. Mereka tidak lagi bingung dengan apa yang harus mereka lakukan setelah kematian gurunya, karena dia sudah menetapkan mereka untuk menjadi saksi kebangkitannya. Mereka tidak lagi putus asa, karena biarpun guru mereka tidak lagi bersama mereka di dunia ini, tapi dia juga melengkapi mereka dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi itu. Bahkan mereka tidak lagi dendam dan marah kepada musuh-musuh Yesus, karena Tuhan justru minta mereka menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalam namanya. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan saat kenaikannya ke sorga, karena mereka sungguh-sungguh paham sekarang dia betul-betul Tuhan dan Mesias. Mereka bisa pulang ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan sudah memberkati mereka. Bahkan mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah, karena sekarang mereka yakin dan imanin bahwa gurunya itu betul-betul seperti yang dia katakan, dan kelak mereka akan mendapat penggenapan janji-janjinya itu. Ya saudara-saudara, sebelum naik ke sorga, Tuhan mau para muridnya menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan kepada segala bangsa. Tapi akhirnya yang kita lihat, para murid itu menerima berita itu juga buat mereka. Mereka segera bertobat dari pandangan keliru mereka terhadap gurunya. Dan lalu mereka terima pengampunan yang gurunya berikan untuk mereka. Sehingga akhirnya mereka bersedia dipakai menjadi saksinya, walaupun mereka pernah meninggalkan Yesus dan menyangkal dia. Apa yang bisa kita pelajari dari
rekaman video penulis Lukas di saat-saat terakhir kehidupan Yesus di muka bumi ini. Yang pertama kita belajar, seperti halnya diri Tuhan Yesus, kita memang tidak bisa melarang orang untuk menyampaikan berita buruk, berita negatif, berita jelek tentang diri kita. Tapi kita semua tetap bisa menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan pada siapapun sepanjang hidup kita di dunia. Itu sebab biarpun orang bisa menyampaikan berita-berita miring, berita negatif, berita menyesatkan tentang diri kita ke banyak orang sehingga mencemarkan nama baik kita, tetap teladanin Tuhan yang selalu membalas pemberitaan-pemberitaan negatif tentang dirinya dengan berita pertobatan dan pengampunan. Jangan biarkan mulut kita ikut-ikutan kotor dan cemar karena perkataan-perkataan negatif orang banyak tentang kita. Mari kuduskan mulut kita dan hidup kita dengan membalas mereka melalui berita pertobatan dan pengampunan. Lalu yang kedua kita belajar dari rekaman terakhir kehidupan Yesus ini. Walaupun Tuhan tidak selalu menyetop orang-orang untuk melakukan hal-hal yang keji dan jahat dan buruk kepada kita, murid-muridnya. Tapi yakinlah, Tuhan sanggup memanfaatkan dan mengubah hal-hal buruk yang orang lakukan itu menjadi kebaikan buat hidup kita. Ya saudara, mula-mula para murid Yesus juga sangat syok melihat guru mereka yang begitu baik dan peduli pada orang banyak justru mengalami hal yang sangat tragis di dalam hidupnya. Bahkan sampai dia harus mati bak seorang penjahat di atas salib Golgota. Tapi akhirnya mereka juga termangu-mangu dan jadi jauh lebih terkejut melihat bagaimana Allah mengubah kematian tragis Yesus menjadi kemenangan telak dan pemulihan dirinya. Jadi tidak usah takut dengan perlakuan negatif orang-orang kepada kita. Karena di tangan Tuhan hal itu bisa diubah menjadi hal yang membawa kebaikan dan keberuntungan untuk kita. Dan ini pernah juga kalau kalian saudara ingat terjadi pada diri Yusuf. Saudara-saudaranya berbuat jahat, tapi Allah mengubah kejahatan saudara-saudaranya menjadi kebaikan dan keberuntungan dalam hidup Yusuf. Jadi sejahat apapun sikap orang pada kita, yang penting adalah tetap sampaikan berita pertobatan dan pengampunan kepada mereka sambil mengimani segala keburukan itu bisa diubah Tuhan menjadi kebaikan buat kita. Yang ketiga kita belajar dari rekaman terakhir kehidupan Yesus di dunia. Daripada kita dendam dan menuntut orang untuk minta maaf dan mengakui kesalahan mereka kepada kita, akan jauh lebih melegakan kalau kita memilih untuk mengampuni kesalahan orang-orang itu terhadap kita. Ya saudara, jangan sampai terjadi kejahatan orang kepada kita lalu jadi mengubah diri kita menjadi orang yang jahat juga. Tetaplah main sesuai arahan Sang Sutradara Agung kita. Menjadi orang baik yang menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan kepada siapapun yang sudah berbuat jahat kepada kita. Mari teladanin Tuhan yang tetap saja memanjatkan doa pengampunan kepada orang-orang yang sudah menangkap, mendakwa, menyiksa dan menyalibkan Dia. Dan biarlah kita mengizinkan Tuhan saja yang menjadi hakim untuk orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Sebab mendendam itu jadi membuat diri kita dikuasai kebencian. Dan ini jauh lebih menghancurkan diri kita daripada menghancurkan orang yang kita benci itu. Dan yang keempat kita belajar dari rekaman hari terakhir kehidupan Yesus di dunia. Berita pertobatan dan pengampunan hanya bisa disampaikan oleh mereka-mereka yang mengaminkan kuasa Tuhan dan mengaminkan semua perkataan dan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Tanpa mengaminkan ini, pasti kita lebih pilih membela diri kita dengan cara-cara kita sendiri. Itu sebab pengaminan kita akan peristiwa kebangkitan Yesus seharusnya mendorong dan memampukan kita untuk mengaminkan dan mempraktekkan semua yang sudah Tuhan ajarkan dan perintahkan pada kita. Dan yang kelima kita belajar
dari rekaman terakhir hidup Yesus di dunia. Carilah Tuhan dan terimalah berita pertobatan dan pengampunan dari Tuhan ketika kita sendiri melakukan hal-hal yang salah dan keliru di mata Tuhan. Seperti yang dulu juga dialamin murid-murid Yesus. Ya saudara, sepanjang hidup kita di dunia ini, betapapun kita tidak menginginkannya, kita berpotensi melakukan hal yang buruk dan negatif kepada orang lain. Tapi saat itu terjadi, akui kesalahan kita, lakukan pertobatan, dan mintalah pengampunan dari Tuhan. Dan imani, Dia pasti akan merentangkan tangannya lebar-lebar untuk menerima pertobatan kita dan menganugerahkan pengampunan buat kita. Sebab betapapun besarnya kesalahan kita dan betapapun buruknya sikap kita di mata orang lain, kasih dan pengampunan Tuhan jauh lebih besar. Jadi bertobatlah dan terima pengampunan darinya ketika kita mengakui ada hal yang salah dan keliru dalam kehidupan kita. Ya saudara, dan ada video menarik tentang seorang aktor yang melakukan pemukulan pada saat acara pemberian Oscar. Mari kita saksikan. Ya, kalau kita melihat video itu, inilah wajah dunia kita. Inilah orang-orang yang memang lebih suka mengecam, menghakimi, menghukum. Walaupun orang itu sudah mengakui kesalahannya dan juga minta maaf dengan gentle. Dan walaupun pemukulan itu dia lakukan untuk membela kehormatan istrinya yang beberapa kali menjadi sasaran ejekan dari Christ Rock. Tapi ternyata orang tetap mempersalahkan dia, bahkan dia menerima sanksi yang luar biasa. Tidak boleh menghadiri acara pemberian Oscar selama 10 tahun lamanya. Saudara, di tengah dunia yang demikian, kita sangat pantas bersyukur. Karena Tuhan tidak seperti itu kepada kita. Maka dia minta para muridnya menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada semua orang di dalam namanya. Betapapun jahatnya yang sudah mereka lakukan kepada dia. Dalam dunia yang seperti ini, pesan Yesus kepada para muridnya, sampaikan berita pertobatan dan pengampunan
kepada segala bangsa. Ini menjadi hal yang sangat bermakna buat kita. Sekali lagi, berita apa yang sudah kita sampaikan pada orang-orang di sekitar kita? Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus. Saudara, dibandingkan hari raya lainnya, walaupun kalendernya merah juga di hari ini, tapi memang hari kenaikan itu paling sepi-sepi. Cuman hanya ibadah saja. Padahal peristiwa kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena sama-sama bicara tentang pemulihan diri Kristus. Mungkin ini juga satu alasan kenapa penulis Lukas menggabungkan kisah kebangkitan Yesus dengan kenaikan dia ke sorga. Dengan begitu dekatnya, seolah-olah ini seperti terjadi dalam satu hari saja. Ya, hal penting dari peristiwa kenaikan Yesus yang harus kita ingat. Peristiwa ini adalah menjadi tonggak. Dia naik ke sorga. Maka kita para muridnya yang harus menggantikan dia di dunia ini. Sekarang ini adalah masa untuk saudara dan saya bekerja dan berbuat untuk Tuhan. Menjadi saksi yang menyampaikan berita pengampunan dan juga pertobatan kepada segala bangsa. Di mana orang bisa bertemu Tuhan saat ini? Jawabnya saat mereka bertemu kita, para murid Yesus. Dari siapa orang mendengar berita pertobatan dan pengampunan? Dari kita, para murid Yesus. Kapan orang-orang berdosa mengalami pengampunan? Kapanpun, setiap kali mereka berjumpa dengan kita orang-orang Kristen. Bagaimana orang menerima berita pertobatan dan pengampunan? Ketika orang-orang Kristen saat ini mau mendatangi, mau merangkul, mau membantu mereka-mereka yang sudah berdosa, tapi yang mau datang kepada Tuhan. Tapi sudahkah hal ini kita lakukan? Sudahkah dunia menerima berita pertobatan dan pengampunan dari kita, murid-murid Yesus di zaman sekarang? Sudahkah kita membuat dan menayangkan video-video pengampunan dan pertobatan sepanjang hidup kita di dunia ini? Saudara, Tuhan naik ke sorga supaya kita melanjutkan apa yang sudah dia kerjakan. Dia pergi ke sorga supaya kita bisa menggantikan tempatnya di dunia ini. Dia mengutus kita menjadi saksi-saksinya supaya kita bisa menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dalam namanya. Jadi sungguh berharap kehadiran Tuhan tetap terasa di dunia ini karena kehadiran kita, murid-muridnya. Berharap karya Yesus tetap berlanjut karena ada kita, murid-murid Tuhan. Berharap juga berita pertobatan dan pengampunan tetap berputar karena ada kita, orang-orang yang berkomitmen untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Dia. Mari aminkan yang bahagia mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tuhan, terima kasih Engkau telah bangkit dan naik ke sorga. Kami aminkan kebangkitan dan kenaikan-Mu. Itu adalah untuk kepentingan kami,
untuk membuat kami semakin beriman dan yakin Tuhan adalah Tuhan yang mulia, yang sungguh-sungguh datang ke dunia ini untuk kepentingan kami, dan sungguh-sungguh naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Tuhan naik ke sorga supaya kami bisa meneruskan karya Tuhan, supaya orang bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui keberadaan kami, para murid Tuhan di dunia ini. Itu sebab tolong kami untuk bisa menjadi saksi Tuhan, dimanapun kami berada, siapapun yang kami hadapin, kapanpun waktunya. Sehingga ketika orang berjumpa dengan kami, orang menerima berita pertobatan dan pengampunan melalui kami. Kami mau berdoa supaya kami tetap setia menjadi saksi Tuhan, apapun resikonya dan betapapun melelahkannya, dan juga membuat kami harus mengorbankan banyak hal dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan ini kami lakukan sebagai iman kami kepada Tuhan, sebagai rasa kasih kami kepada Tuhan yang telah melakukan dan memikirkan begitu banyak perkara luar biasa untuk kami, orang-orang yang berdosa ini. Kami mau berdoa, kiranya gereja-gereja Tuhan boleh menjadi wakil Tuhan yang meneruskan karya Tuhan, yang mewujudkan rencana keselamatan Tuhan, yang menghadirkan pertobatan dan pengampunan melalui apa yang gereja lakukan. Biarlah karena itu, majelis jemaat, komisi-komisi, dan juga semua orang yang melayani Tuhan di gerejamu ini diberikan hikmat, diberikan kesabaran, diberikan juga kebijaksanaan, diberikan juga ya Tuhan kemampuan untuk bisa memperlakukan semua orang sebagaimana kami semua memperlakukan Tuhan. Sehingga akhirnya orang merasakan kehadiran Tuhan melalui pelayanan kami semua. Kami mau berdoa untuk juga mereka-mereka yang bergumul di dalam kehidupannya, yang bergumul karena sakit penyakitnya, yang bergumul karena rumah tangganya, yang bergumul karena pekerjaannya, yang bergumul karena juga masa depan pendidikan anak-anaknya. Tuhan, ada begitu banyak masalah dan pergumulan. Dan dunia membutuhkan berita pertobatan dan pengampunan. Biarlah karena itu, kehadiran kami sungguh-sungguh membawa dampak nyata bagi semua orang yang hidup di dalam pergumulannya masing-masing. Kami berdoa untuk juga pimpinan negara kami, supaya mereka yang sedang di dalam kekuasaan ini mengerti apa yang menjadi mandat Tuhan melalui kekuasaan yang mereka emban. Sehingga mereka memakai kekuasaan itu untuk melayani, untuk menjadi berkat, untuk menghadirkan pengampunan dan penerimaan pada mereka-mereka yang merasa ditolak dan diabaikan. Kami berdoa, kiranya juga Presiden Jokowi diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan, sehingga dia mampu untuk membawa bangsa dan negara ini di dalam hal-hal yang baik, sebagaimana hal-hal baik yang dia nyatakan dan yang Tuhan perlihatkan. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk juga keluarga kami, supaya keluarga kami bisa mengaminkan terus akan kekuasaan Tuhan, sehingga di dalam pergumulan apapun kami paham, Tuhan sungguh dapat diandalkan, dan Tuhan sanggup mengubah setiap pergumulan dan permasalahan kami menjadi hal yang baik dalam hidup kami, ketika kami tetap setia melakukan panggilan kami sebagai saksi Tuhan. Kami mau berdoa untuk juga semua orang yang ada di dalam sel-sel penjara, yang sedang menebus kesalahannya di dalam penjara-penjara dimanapun berada, supaya Tuhan menolong mereka, melindungi mereka, menjaga mereka dari orang-orang yang punya niat tidak baik. Dan pada akhirnya penjara memampukan saudara-saudara kami ini menjadi orang yang lebih baik lagi, dan akhirnya mengaminkan pengampunan Tuhan melalui hukuman yang telah ditempuhnya ini. Kami berharap bisa menjadi lebih baik hidupnya dengan apa yang sudah dijalanin di dalam penjara ini. Tuhan, karena itu kami sungguh bersyukur kami semua telah diampuni Tuhan, dan kami mau terus hidup di dalam roh pengampunan pada siapapun yang telah melakukan kesalahan kepada kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan,
Saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang tertera pada layar perangkat saudara. Dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang membawa persembahan syukur kami. Engkau yang penuh kasih memberikan dirimu untuk keselamatan hidup kami. Pengorbananmu mengajarkan kami untuk memberikan diri kami seutuhnya sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Segala puji baginya di tahta mulia yang sudah memberi
Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, serta sampaikanlah berita pertobatan dan pengampunan dosa bagi dunia dalam namanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin.